Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian logika matematika, pernyataan atau proposisi, operasi logika matematika, dan tabel nilai kebenaran. Baik, yang pertama kita lihat dulu apa itu logika matematika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Di dalam logika, kita akan mengenal istilah penalaran yang diartikan sebagai penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Penalaran sering pula diartikan dengan cara berpikir, jadi merupakan penjelasan untuk memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih, berdasarkan sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang sudah diakui kebenarannya, dengan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Jadi dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Jadi jika nanti memahami logika, maka kita dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Kemudian istilah-istilah yang akan sering ditemui yaitu tentang pernyataan, juga sering disebut dengan proposisi. Pernyataan itu beda dengan kalimat biasa. Jadi tidak semua kalimat itu termasuk pernyataan. Kalau pernyataan dapat bersifat kalau kalimat dapat bersifat terbuka atau tertutup, sedangkan pernyataan itu adalah kalimat tertutup. Proposisi adalah pernyataan yang berupa kalimat matematika tertutup, yang benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam saat yang sama. Jadi proposisi itu pernyataan tertutup yang bernilai benar saja atau salah saja. Tidak bisa dalam keadaan kedua-duanya. Atau bisa juga kita katakan semua kalimat yang tidak jelas nilai kebenarannya, benar atau salah, itu bukanlah suatu proposisi. Salah atau benarnya suatu proposisi itu disebut nilai kebenaran proposisi. Jadi ada dua nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Sebagian ahli mengatakan bahwa pernyataan itu sama saja dengan proposisi. Nah, pernyataan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, yaitu misalnya P, Q, R, dan sebagainya. Contoh pernyataan. Tadi pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tidak bisa dalam keadaan kedua-duanya, benar dan salah. Maka kalau tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah, maka dia bukan pernyataan. Contoh, pernyataan P, kambing adalah hewan berkaki 4. Kita bisa mengatakan ini benar. Maka P itu adalah pernyataan. Q 6 kali 11 sama dengan 60. Kita bisa mengatakan bahwa ini salah. Maka Q juga pernyataan. R, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Kita tahu ini benar, berarti R merupakan pernyataan. S, 3 kurang dari 6. Kita tahu ini benar, berarti S pernyataan. T, 5 adalah bilangan genap. Kita tahu ini salah, maka T merupakan pernyataan. U, Indonesia terdiri dari 45 provinsi. Kita tahu ini nilai kebenarannya salah, maka U adalah pernyataan. Karena kalimat-kalimat itu merupakan pernyataan sebab dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Contoh yang bukan pernyataan. Apakah dia pandai? Salinlah bacaan ini. 3x kurang 4 sama dengan 5x tambah 14. Nah, yang 3x kurang 4 sama dengan 5x tambah 14 ini kalimat terbuka karena benar atau salahnya pernyataan ini sangat tergantung berapa nilai x-nya. Sehingga kalau masih mengandung variabel, maka dia bukan pernyataan. Itu adalah kalimat terbuka. Angka 13 adalah angka yang sial. Indonesia negara yang kaya raya. Jarak Jakarta Bogor dekat. Nah, kalimat-kalimat ini bukan pernyataan karena tidak bisa diketahui benar atau salah.
Kemudian kita lanjut ke operasi logika matematika. Proposisi itu nanti ada dua, yaitu atomik dan majemuk. Atau bisa disebut dengan pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Proposisi atomik ini pernyataan tunggal, ya, pernyataan sederhana yang tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan, itu semua proposisi atomik atau pernyataan tunggal. Proposisi majemuk atau pernyataan majemuk itu kalimat baru yang diperoleh dari gabungan dua pernyataan atau lebih. Atau dengan kata lain, gabungan dua proposisi dengan menggunakan kata hubung tertentu. Jadi ada dua pernyataan tunggal, kita hubungkan dengan kata hubung tertentu, maka terciptalah pernyataan majemuk. Nah, untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan tunggal ini untuk menjadi pernyataan majemuk, itu dipakai kata hubung tertentu atau kata perangkai yang disebut dengan operasi-operasi logika matematika. Ada 5, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, ini adalah operasi-operasi logika matematika yang memiliki kata hubung tertentu agar dapat menghubungkan dua pernyataan majemuk menjadi dua pernyataan tunggal menjadi satu pernyataan majemuk. Negasi. Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan yang mengingkari suatu pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Jadi negasi biasanya dibentuk dengan cara menambahkan kata tidak benar bahwa atau kata tidak pada awal pernyataannya, sehingga nilai kebenaran pernyataan yang semula benar menjadi salah atau sebaliknya. Jadi negasi itu misalnya sebuah pernyataan pertama itu benar, maka pernyataan negasinya harus bernilai salah atau sebaliknya. Contoh, notasi negasi itu ya. Contoh misal terdapat proposisi atomik P atau pernyataan tunggal P. P Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Ini kan suatu pernyataan yang bernilai benar. Maka negasi P-nya tidaklah benar bahwa Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Atau boleh juga negasinya Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Jadi pada intinya pernyataan pertama jika dia bernilai benar maka negasinya harus bernilai salah. Seperti yang contoh kedua, pernyataan P 4 tambah 3 sama dengan 9. Ini kita tahu bernilai salah. Nah, supaya bernilai benar bagaimana? Kita cukup coret tanda sama menjadi tidak sama dengan. Kemudian operasi logika yang kedua, konjungsi. Konjungsi ini adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung dan, ya. Konjungsi pernyataan P dan Q dinyatakan dengan P. Nah, itu simbolnya atau notasinya seperti ini, V yang terbalik. Ini bacanya P konjungsi Q atau P dan Q. Contoh, P 2 adalah bilangan genap, Q 3 tambah 4 kecil dari 8. Nah, P dan Q-nya kita baca 2 adalah bilangan genap. Ini yang pertama, pakai kata hubung dan 3 tambah 4 kecil dari 8. Lalu ada tabel nilai kebenaran konjungsi. Karena ada dua pernyataan P dengan Q, maka ada 4 nilai kebenaran. Untuk pernyataan P, nilai kebenarannya kita tulis dalam tabel ini selalu ya, BBSS, untuk Q, BSBS. Untuk P dan Q, pernyataan P dan Q bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Dan keadaan lain P dan Q salah. Hanya jika kedua-duanya benar, maka dia bernilai benar. Jika salah satunya benar, maka bernilai salah. Apalagi kedua-duanya salah. Disjungsi itu hampir sama, cuman tadi kalau pakai kata dan, sekarang pakai kata atau. Kalau nilai kebenarannya, pernyataan P atau Q bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Dalam keadaan lain, P atau Q bernilai benar. Jadi kita lihat di sini, karena ada dua pernyataan P dan Q, maka ada 4 nilai kebenaran, BBSS, BSBS. Ingat ini selalu sama. P atau Q kita lihat hanya yang bernilai salah saja yang menjadi salah.
Kalau ini salah, dia jadi salah. Kalau salah satunya saja yang salah, dia benar. Apalagi dua-duanya benar. Nah, itu aturan untuk disjungsi. Sekarang implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung. Jika titik-titik, maka titik-titik. Titik-titik ini, titik-titik yang pertama, pernyataan pertama, titik-titik kedua, pernyataan kedua. Simbolnya tanda panah satu arah. Nah, untuk menilai kebenarannya, pernyataan jika P maka Q bernilai salah jika pernyataan pertamanya benar dan pernyataan kedua salah. Contoh ini hanya menggabungkannya. Nah, nilai kebenarannya jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka bernilai salah. Selebihnya dia bernilai benar. Biimplikasi, ini biimplikasi ya maksudnya, bukan implikasi. Adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata hubung, titik-titik, jika, dan hanya jika, titik-titik. Nah, titik-titik pertama itu diisi dengan pernyataan pertama, titik-titik kedua diisi dengan pernyataan kedua. Biimplikasi, pernyataan P dan Q dinyatakan dengan tanda panah dua arah. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya bernilai benar jika sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi jika sama-sama benar bernilai benar, jika sama-sama salah bernilai benar. Jika salah satu benar atau salah satu salah, dia bernilai salah. Nah, untuk tabel nilai kebenaran, penekanan logika adalah pada penarikan kesimpulan tentang validitas suatu argumen untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat abstrak. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang sederhana. Setiap kombinasi dari proposisi-proposisi sederhana tersebut nilainya tergantung dari jenis operator yang digunakan. Operatornya itu tadi ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Nah, untuk tabel kebenaran, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Jika ada satu pernyataan saja, maka misalnya pernyataannya itu P, maka ada dua nilai kebenaran, yaitu B dan S. Jika ada dua pernyataan P dengan Q, berarti ada 4 nilai kebenaran. Susunannya adalah BBSS, BSBS. Jika ada 3 pernyataan P, Q, dan R, maka ada 8 nilai kebenaran. Jadi rumusnya itu nanti 2 pangkat N. Nah, untuk pernyataan pertama 4B, 4S. Pernyataan kedua 2B, 2S, 2B, 2S. Untuk pernyataan ketiga 1B, 1S, 1B, 1S. Jadi begini cara menulis tabel nilai kebenaran. Jika ada N pernyataan, maka banyak nilai kebenaran sama dengan 2 pangkat N. Tadi ada 1 berarti 2 pangkat 1 ada 2 nilai kebenaran. Kalau pernyataannya 2, 2 pangkat 2 berarti ada 4 nilai kebenaran. Kalau pernyataannya 3 ada 2 pangkat 3 yaitu 8 nilai kebenaran. Begitu seterusnya. Contoh soal, jika pernyataan P dan Q benar, maka pernyataan yang benar adalah, ya berarti kalau tidak ada jawaban di sini berarti mahasiswa ditugaskan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan penjelasan sebelumnya di contoh soal dan latihan. Baik, selamat mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan di PowerPoint ini. Selamat belajar, semangat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.